الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وباب نية صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين خصوصا إلى الإمام النووي ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين خصوصا أولياء البلدة أن الله ومن حضر في هذا المجلس وساعد في بنيته وعمر هذا المسجد وساعد في بنيته المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث التاسع والعشرون. Hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala, berkata Mu'adz, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni, kabari aku, ajari aku, bi'amalin, dengan satu amalan, yudkhilu, memasukkan itu amalan, ni aku, al-jannata, ke dalam surga, wa yubaidu, dan menjauhkan itu amalan, ni aku, minan nari, dari siksa neraka. Rasulullah, amalan apa ya yang menjadi sebab aku ini masuk surga dan jauh dari neraka? Bukan masuk surga setelah diazab di neraka, enggak. Masuk surga tanpa disiksa di neraka. Yubaiduni minan nar. Masuk surga tanpa harus merasakan siksa neraka. Enak pertanyaannya ini ya. Ada orang masuk surga tapi harus melewati neraka, ini enggak. Ajari aku amalan ya Rasul, masuk surga enggak pakai disiksa di neraka, mulus jalannya. Qala, maka berkata Rasulullah, laqad sa'alta an azimin, kamu benar-benar tanya urusan yang besar ini, bukan remeh ini pertanyaan ini. Hah? Bukan remeh pertanyaannya, ini urusan hebat, pertanyaan hebat ini. Tidak gampang yang tanya ini. Maka Nabi menjawab, wa innahu la yasirun, sesungguhnya itu amalan gampang. Liman yassarahullah, liman, bagi orang, yassara, yang menggampangkan, itu amalan, Allahu, Allah, gampang kalau memang digampangkan Allah. Amalan itu enteng kalau memang orang itu dibantu sama Allah.
man yassarahullah alaihi. Apa amalan itu? Ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah. La tusyriku, kamu tidak mensyirikkan bi terhadap Allah syai'an, sesuatu. Bisa berarti beribadah kepada Allah, yaitu beriman, mengesahkan Allah tanpa mensyirikkan Allah dengan yang lainnya. Joko imannya jangan sampai kecampuran syirik. Atau ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah tanpa mensyirikkan dengan sesuatu, ikhlas, tujuannya enggak ada kecuali Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Salatnya enggak jarang-jarang. Salatnya benar-benar rutin. Salatnya dijaga zahir maupun batin. Wa tu'ti zakat, dan kamu mengeluarkan zakat. Yang kaya mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, diserahkan kepada orang yang berhak. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kamu haji menuju ke Ka'bah. Ini Mu'adz bin Jabal ini teliti orangnya ya. Kalau sampean ketemu sama orang wali yang ditanya apa, yang diminta apa? Minta duitnya banyak, minta kaya raya, minta jadi pejabat. Tapi Mu'adz bin Jabal ketemu sama Nabi nggak minta yang lainnya. Mintanya, ajari aku amalan yang bisa menjadi sebabnya aku masuk surga, tidak sampai disiksa di neraka. Orang itu begini, ada orang yang nggak boleh masuk surga, pasti disiksa di neraka. Itu orang yang syirik kepada Allah, orang kafir. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa mensyirikannya, tapi selain syirik diampuni oleh Allah. Ini di neraka tanpa masuk surga. Ada lagi, ini di akhirat ini ya. Ada lagi masuk neraka, tapi setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Yaitu orang yang beriman, yang berbuat dosa dan tidak dimaafkan oleh Allah. Dia beriman, dia nggak syirik, tapi berbuat dosa. Dosanya nggak dimaafkan, ya berarti harus disiksa dulu di neraka. Setelah itu baru dientas masuk ke dalam surga. Sudah apa-apa, yang penting masuk surga. Rasano coba. Sampai diketak ping pitu benjut, apalagi masuk neraka begitu lama. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um magsum. Neraka itu ada 7 pintu, setiap pintu ada bagiannya yang udah ditentukan. Kata Imam Ghazali, 7 pintu itu bagi orang yang bermaksiat dengan 7 anggota badan.
Sebelum masuk surga itu orang diteliti, layak enggak? Pantas enggak? Genah enggak masuk surga ini? Masuk surga itu harus bersih. Masuk surga itu harus suci. Gak boleh kotor-kotor masuk surga. Sama dengan pakaian sampean ini. Kalau bersih baru masuk lemari. Kalau belum bersih ya dicuci dulu, bersih nih. Kasih rinso, diucek-ucek, dikeblok-keblok. Setelah itu diperas peluntir-peluntir. Setelah itu di-PP, setelah itu disetrika, terus baru mulus, monggo masuk lemari. Begitu juga sebelum masuk surga, dilihat dulu, layak nggak ditelok matanya, kotor nggak? Waduh, sering lihat film porno. Waduh, sering lirik. Suceni dulu macanya. Gimana membersihkan? Bukan dengan lip tuh, membersihkan mata dari dosa. Itu kalau dari debu dengan lip tuh. Tapi kalau membersihkan mata dari dosa, disiksa di mik motone di neraka, berseni. Diarit tah, mbok dijojo ambil linggis. Enggak tahu itu ada dokter spesialis mata nanti. Malaikat Zabaniyah ada bagiannya nanti yang berseni moto. Ini neraka yang pertama. Neraka yang kedua, dilihat kupingnya. Wah, isi dangdut. Isinya bendok. Isinya dengarkan orang fitnah, orang ngerasani. Diberseni. Wallahu a'lam caranya gimana? Bukan dengan kapas. Bukan dengan bulu ayam bersihnya. Mau dipacul, mau diapa, enggak paham. Ada cara membersihkan sendiri dosa itu. Spesialis telinga, hati-hati. Kemudian dilihat tangannya. Bersih enggak? Oh, sering metik gitar. Oh, sering nyopet. Sering mengganggu yang lainnya, dibersihkan tangannya. Bukan dengan sabun. Cara bersihkan dosa tangan. Mbok diapakno itu nanti? Mbok dikepruk, mbok di palu. Spesialis tangan itu. Moto, kuping, tangan. Terus kaki. Dilihat suka joget, jarang ke masjid. Ini bonek ini yang suka pergi naik bal-balan, tidak sholat ini kakinya. Tandangi sama malaikat nanti. Kemudian setelah itu apanya? Mulutnya, dilihat itu mulutnya. Spesialis mulut. Delok. Waduh, fitnah. Dok. Mengumpat orang, mengguncing orang, menfitnah orang, mengadu domba orang, bohong, sumpah palsu. Wallahi digawe wiritan. Mau ngemplang wallahi, mau nipu wallahi, mau utang wallahi, wake temen wallahi. Diberseni mulutnya. Yang keenam, perutnya. Delok wetenge. Waduh, barongan tek di sini.
wis terong hasil colongan, makan haram, makan hartanya anak yatim, dibersihkan perutnya. Yang ketujuh, farajnya. Iki ta sing suka onani, iki ta yang suka homo itu, ini ta yang suka zina itu, dibersihkan dosa-dosanya tadi itu. Lah kalau sudah bersih, baru diizinkan masuk surga. Ini golongan yang kedua, punya modal iman tapi banyak dosa atau punya dosa yang tidak Allah ampuni. Golongan yang ketiga, beriman ada dosa tapi diampuni oleh Allah. Enak wis, masuk surga tanpa disiksa di neraka. Lah, ini yang ditanyakan sama Mu'ad. Ya Rasulullah, amalan apa ya yang menjadi sebab aku masuk surga tapi tanpa disiksa di neraka? Ini jawabannya. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa amalan itu manfaat bagi orang yang ngamalkan. Gak perlu amal. Gak ada amal itu perlu, tapi bukan Gusti Allah yang perlu. Yang perlu adalah manusia itu sendiri. Yang perlu itu adalah manusia sendiri. Lagi si Allah gak perlu sama amalnya sampean. Kenapa? Gusti Allah tidak butuh Pak sama ibadahnya sampean, masih gak ibadah tidak paten. Sampean yang membutuhkan, sampai yang memerlukan dengan ibadahnya sampean sendiri. Gampangannya begini, sampean itu perlu makan kan? Perlu rezeki dari Allah untuk keperluannya siapa? Ya sampean sendiri. Tidak mau makan sakarepmu. Kalau Gusti Allah nggak perlu sama rezeki, lawang Gusti Allah yang ngasih rezeki. Sampean itu perlu sama hidup. Lah kalau nggak mau hidup bunuh diri, sakarepmu. Gusti Allah nggak perlu hidupnya kamu kok. Jene wis tak pateni awakku. Ini Gusti Allah kurang diibadahi mbek ambahe. Butuh apa mbek ibadahmu? Nah, kita yang butuh dengan ibadahnya kita. Kenapa? Manfaat ibadah itu kembali kepada diri kita. Man amila salihan fali nafsi. Siapa orang yang beramal soleh, ya manfaatnya untuk dirinya. Wa man asaa, siapa yang berbuat jelek, fa'alaiha, maka madaratnya kembali kepada dirinya sendiri pun. Apa itu amalan yang bisa menyebabkan manusia tadi itu masuk surga? Bukan pasti ya, sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Kenapa orang masuk surga selamat dari neraka itu? Karena kehendak Allah. Bukan karena dipastikan dengan amal. Lain kalau gaji, Pak. Kalau saya bekerja, kamu harus bayar kepada saya. Gak ono sing mengharusno Gusti Allah. Kalau saya beramal, wajib Allah masukkan saya ke surga. Allah apa kata wajibnya Gusti Allah? Yang membuat kewajiban itu Gusti Allah, duduk sampean. Sakarepe Gusti Allah kalau masukkan surga itu. Cuma sebab-sebabnya Allah memasukkan surga sampai dikandani. Kilo sebabnya. Pertama, kamu beribadah kepada Allah dalam arti mengesahkan Allah, jangan sampai syirik kepada Allah. Hati.
Joko niman. Alhamdulillah sampean meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kamu mensyirikkan. Kata Ibn Abbas, wa innar rajula la yushriku billahi bikalbin fi baitih yaqulu laulal kalbu lasurikna lailata. Kata Ibn Abbas, kadang-kadang manusia itu syirik sebab anjing. Model enggak ada. Jadi musyrik karena sebab anjing. Kenapa? Karena dia mengandalkan anjing. Wah, kok kau anjing? Kecolongan aku bengi iki. Ndak syukur kepada Allah. Ojo ono anjing, ono singa 70 itu loh. Kalau Allah menghendaki kecolongan ya entek dunyamu. Seharusnya kamu berpikir, alhamdulillah Allah selamatkan hartaku. Tapi Allah itu menyelamatkan dengan cara, dengan perantara makhluknya berupa anjing. Begitu seharusnya. Jangan nanti akhirnya kamu menyatakan anjing ini yang menjadi penyelamat aku. Itu bisa syirik. Apa maning? Berkati kul buntek. Jangan rame ya, saya minta nggak usah sambil ngomong. Jangan nanti ini aku lancar rezeki ini gara-gara kul buntek iki. Kul buntok ndak iso ngelancarno rezeki. Keris Darmo Kusunoi. Ini jangan demikian. Ini bisa menyebabkan syirik nanti. Onjaya jaket iki lek kepengin selamat. Keselamatan itu dari Allah. Kesembuhan itu dari Allah. Kehidupan itu dari Allah. Saya pernah itu duduk sama satu orang. Waduh kalau cerita. Ini keris lek ditembak, digowok ditembak ndak mempan. Coba Pak. Beli ayam. Kalung sampai ayam tembak, duor mati. Ditaruh di botol tembak, duor pecah. Akhirnya saya komentar, lah kalau memang gara-gara keris ditembak tidak mempan, yang banyak itu pabrik keris, itu pabrik peluru, bukan pabrik senjata. Enggak Bib, ini kerisnya di Ponorogo, dadio di Ponorogo. Jangan ngerebut kerisnya. Kamu jadilah orang yang seperti di Ponorogo, orang yang jihad, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ndak nggawa keris keramat kamu. Itu bukan karena di Ponorogo itu mulia dengan kerisnya, tapi keris itu mulia karena di Ponorogonya. Begitu seharusnya. Ini ndak. Keris didolei. Cik ini selamat lah. Itu yang bisa menyebabkan syirik. Diadusi kembang. Awak tidak tahu adus. Diadusi kembang kerisnya. Ini jangan sampai Anda model-model begitu. Nanti datang lagi beli jaket 7 juta biar selamat. Sedekahkan sama anak yatim. Kumpulkan fuqara wal masakin. Kasih makan mereka. Ini sedekah sirr ini. Sedekah ini insyaallah, amalan sedekah ini insyaallah akan menyebabkan kamu selamat. Ada lagi yang cerita sama saya. Alhamdulillah Bib, saya ziarah moro-moro antuk cincin saya. Kamu kira wali itu tutulan cincin dah? Diuncari cincin tuh ke kuburan nih. Dapat keris Bib ini kecil nih. Saya setelah ziarah ini dapat keris ini.
Kamu itu ziarah sama Empu Gandring mungkin. Hal-hal yang demikian ini bisa menyebabkan syirik. Hati-hati. Silahkan ziarah. Ziarah itu perlunya supaya mengingatkan kamu ingat akhirat. Ziarah tadi itu supaya kamu dapat barokahnya orang yang soleh. Gak apa-apa. Ojo ngarang-ngarang. Ojo ngarang-ngarang. Nah itu buktinya saya kok dapat cincin-cincinnya uang logor itu. Arti yang kedua, beribadah kepada Allah tanpa mensyirikkan, yaitu ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling rugi, bukan rugi tok loh ya, paling rugi, dia merasa berbuat baik, padahal dia salah. Dalam ayat terusnya, siapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya dengan ridha Allah kepadanya, wa man yurid liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka dia hendaknya beramal soleh dengan syarat walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dalam ibadah kepada Allah tanpa dia mensyirikkan seorang pun, tanpa ia mensyirikkan seorang pun. Ini ceritanya Nabi ditanya sama salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, aku ini beribadah pingin pahala juga pingin dipuji sama orang. Kau pingin pahala dari Allah juga pingin dipuji sama orang, gimana ya Rasulullah? Turun ayat ini, kalau kepingin ketemu Allah, Allah ridho, ibadah tak boleh dibareng nombek sing liyane. Ojo pingin dari makhluk, sudah murni dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, ini harus komplit ya, kalau kepingin masuk surga tanpa disentuh dengan neraka. Yang kedua, mendirikan sholat. Karena itu jangan sholatnya tadi itu berantakan. Lu ngatasin dulu Arema itu, Persibaya itu ndak sholat, dibelani, masya Allah, numpak truk ndak sholat lah. Kalau jatuh dari truk mati, sul khotimah nanti ndak sholat gitu. Hati-hati yang muda-muda ini. Yang masih gak delok bal digiring ndak paten. Yang penting masuk surga, selamat dari neraka. Pikiran itu. Sholat dikurban, no, hanya sekedar untuk begitu. Ya ilaha illallah. Hati-hati, hati-hati. Apalagi sebentar lagi 17 Agustus. Kayak baris itu sampai enggak sembahyang. Atur baris itu sekiranya tidak mengganggu ibadah. Melaku tapi mubun rokok. Lah buat apa? Wes kesel mubun rokok. Hitung baik-baik waktunya. Oh iya, ini setelah sholat zuhur sampai insya Allah waktu asar, nututi waktunya, ndak apa-apa, silakan bariso. Tapi kalau meninggalkan sholat, dosa. Hati-hati. Ini kewajiban Allah, jangan dibuat main-main. Bantaraka fardhan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar, hadza la budda min dukhulin nar. Atau kama qol, siapa orang meninggalkan satu kali sholat wajib, maka namanya udah dicatat di bilik neraka. Ini orang wajib.
wajib harus masuk neraka. Jokon sholat 5 waktu. Setelah kamu menjaga iman, ikhlas dalam ibadah, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Ini resep kedua untuk supaya masuk surga tanpa disentuh neraka. Yang ketiga, waktu zakat, dan kamu mengeluarkan zakat. Jangan jadi orang kikir, mediti setengah mati. Hati-hati. Al-jannatu darul askhia, surga itu adalah tempat orang yang loman. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kikir, orang yang medit, jauh dari rahmat Allah, jauh daripada manusia, jauh dari surga, deket sama neraka. Sopo sing gelem cedhak mbek wong medit, Pak. Kucing males. Sak buntute dilek. Saking medite. Orang kalau loman, qaribun minallah, dekat dengan rahmat Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Seneng orang kalau dengan loman itu. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Paling gregetan malaikat ambek wong medit. Awas kon jadi malaikat. Taremet kon. Familinya enggak punya, yuk gak dibantu. Malah kadang-kadang sih diperes. Naudzubillah min dzalik. Kejem orang medit itu, kejem. Nah, yang berikutnya, watasumu Ramadan. Resep yang berikutnya untuk selamat dari neraka dan masuk surga dengan mulus. Puasa Ramadan. Ya, timta lagi Ramadan ya. Puasa yang benar. Kucing itu loh. Kalau ndak makan mulai subuh sampai maghrib kuat. Kok ono wong sungi gak boso. Kalah mbek kucing. Anak kecil 10 tahun kuat puasa. Kok ono wong 30 tahun dempal ndak kuat kira. Awas. Itu kalau ditinggalkan bisa masuk neraka nantinya. Puasa. Bukan sampai dilarang makan, Pak. Bukan dilarang makan, diatur waktu nih. Makan sebelum subuh. Wangan kon. Makan setelah maghrib, diatur waktunya. Tok sampean ini. Gak gelem nurut. Mangano, ngumbi yo. Cuma ono waktu nih. Sama aja sebenarnya kan. Kamu kalau makan pagi, siang, malam. Sekarang diatur, ojo ngono. Malam mangano sing akeh ndak apa-apa wis. Subuh sampai maghrib pray. Waktunya saja yang dioper, diatur. Dak gelem sian. Loh. Bahaya orang ini nanti. Betul-betul dia mendapatkan murka Allah nantinya. Yang berikutnya watahujjul bait, melaksanakan haji kalau mampu berangkat haji. Cuma berangkat haji itu syaratnya rezekinya harus halal. Antuk togel berangkat haji. Ngerampok berangkat haji, korupsi wedi ditangket berangkat haji. Hati-hati. Anda di sana itu ingin mendapatkan pahala, lek sangu haram enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau haji bingung, tegang. Kalau sudah naik kendaraan, labbaik Allahumma labbaik, kadang-kadang jatuh Pak, saking wedine gemeter. Labbaik Allahumma labbaik, ditanya, kenapa sampean begini? Kenapa sampean ketakutan? Kenapa sampean gemeter kalau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Akhafu an yaqula li la labbaik wa la sa'dik. Aku takut labbaik Allahumma labbaik itu memang ucapan untuk sambutan. Kalau sampean dipanggil, Ji, labbaik beb, sambutan. Kalau dipanggil nyambut itu pakai labbaik bahasa Arab. Hah? Lah ini sampai dipanggil haji sama Allah, labbaik Allahumma labbaik, menyambut panggilan Allah. Cuma karena haram kabeh, pakaiannya haram, sangune haram, makanannya haram, maka Allah menyatakan la labbaik wala sa'dik. Enggak, aku enggak nyambut kok, enggak nyambut. Saya tidak menyambut kamu. Kenapa? Sangune tidak kena. Sampai berangkat ke istana presiden. Aduh ini wis pendopo ibu pati. Mari nguras kakus, gak ada adus, berangkat ke pendopo ibu pati. Dicecek sampean sama satpamnya, sama yang jaga. Nyengkre, puasin melebu. Lah kalau sampean mandi, sabunan, sampuan, ganti baju pakai minyak wangi, monggo masuk, silahkan. Disambut sampean. Sampean salaman sama wali kota, ditoni tangan itu, salaman. Loh, siapa sekali salaman dengan tangan yang kotor gitu? Dibersihkan dulu, dicuci dulu, diserbeti, baru salaman. Sebelum berangkat haji juga begitu, dolok rezeki sing halal, pakaian yang halal, sangu yang halal, berangkat. Wah bagus, disambut. Datang ke daerahnya, bagus, Masya Allah. Setelah dari haji istiqomah sholat berjamaah, setelah dari haji hatam Quran setiap minggu, setelah dari haji rutin majelis taklim. Iki enggak, setelah dari haji Masya Allah buka biliar, ando-andoro, ngeduan pitik, main judi. Siapa sing biliar? Haji kilo lho, haji sing diceluk. La ilaha illallah. Seharusnya orang yang sudah haji itu ada tambahan ibadah, Pak. Nilainya harus tambah lebih. Wis diceluk haji enggak malu. Pancet ya mali. Hati-hati. Lah, orang kalau ngamalkan 5 hal ini, iman dijaga nggak sampai syirik, sholatnya benar, zakatnya dikeluarkan, puasa Ramadan, kemudian haji dengan bagus, amalan ini menjadi sebab manusia tadi itu masuk surga dan dia jauh dari neraka. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan orang yang selamat dan orang yang beruntung dengan masuk surga Allah. Amin Allahumma amin.